Selamat datang kembali di cerita tentang kehidupan Serani Gunawan yang dikhianati oleh Agung sang suami. Cerita yang menguras pikiran dan emosi ini akan kita lanjutkan lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 17. Hari ini sangat melelahkan. Aku baru saja sampai di apartemen. Peninjauan salah satu proyek yang berlokasi di luar kota siang tadi, membuatku tiba hingga larut malam di unitku. Aku terheran melihat Biksum dan Giska belum juga tidur. Loh, Giska kenapa belum bobo, sayang? Tanyaku ketika masuk ke kamarnya. Aku nungguin bunda. Kenapa? Kan bunda sudah bilang nggak usah ditungguin. Aku membelai sayang anak perempuanku satu-satunya. Bunda, Giska mau ketemu nenek. Ayah bilang nenek lagi sakit. Aku terkejut mendengar perkataan anakku. Kapan Giska ketemu ayah? Gak ketemu, bunda. Tapi ayah tadi telpon. Sedikit lega rasanya. Ternyata Mas Agung hanya telpon. Tapi apa benar ibu sakit? Aku tidak sampai hati menolak permintaan Giska untuk bertemu ayah dan neneknya. Baiklah, karena besok libur, kita ke rumah nenek besok ya. Giska tersenyum bahagia. Pagi ini aku sudah berjanji dengan Giska akan mengunjungi ibu. Mengingat hari ini adalah hari libur, bisa jadi dua manusia bejat itu juga ada di rumah. Namun biarlah, toh aku nggak ada urusan dengan mereka. Aku hanya mengantar Giska menemui nenek dan ayahnya. Bagaimanapun juga aku tidak bisa memutus hubungan darah anak dan ayah kandungnya. Bu, Pak Yono sudah menunggu di lobi. Ucap Biksum memberitahu. Baiklah, ayo kita turun. Kami bertiga melangkah menuju lift yang akan membawa kami ke lobi. Hingga sampai di lobi, Pak Yono sudah siap dengan mobil yang akan mengangkut kami. Mobil pun langsung meluncur menuju rumah ibu. Kami pun tiba di depan rumah ibu. Namun di depan pagar ada beberapa orang laki-laki berperawakan agak seram. Sepertinya mereka baru saja tiba dan akan bersiap-siap untuk masuk ke rumah ibu. Siapakan gerangan mereka? Pak, sebaiknya kita parkir di sini aja. Kita tunggu dulu mobil itu keluar. Pak Yono mengangguk. Aku semakin penasaran. Dari kejauhan aku bisa melihat kejadian di teras rumah ibu. Tamu laki-laki yang berjumlah 5 orang itu sepertinya bukan tamu baik-baik dan ramah. Mereka sepertinya berbicara kasar dan membentak-bentak. Aku melihat wajah ketakutan dari Mbak Lastri dan Mas Agung. Mereka tampak tidak berkutik. Ada apa sebenarnya? Aku perlahan turun dari mobilku. Jiwa kekepoanku mulai meronta-ronta. Sepertinya aku harus cari tahu masalah yang sebenarnya. 5 laki-laki itu mulai berjalan keluar pagar. Ketika mereka hendak masuk ke dalam mobilnya, segera aku menghampiri mereka. Bapak-bapak maaf, kalau boleh tahu ada apa bapak-bapak tadi marah-marah kepada pemilik rumah ini? Aku memberanikan diri bertanya. Kami menagih hutang. Mbak ini siapa? Mereka menjawabku ketus. Oh, saya juga akan menagih hutang sama mereka, Pak. Jawabku sengaja berbohong. Berapa banyak utang mereka, Pak? Tanyaku lagi. 300 juta. Tapi rumah ini sudah menjadi jaminannya, jawab salah satu dari mereka. Wow, 300 juta. Pekikku dalam hati. Boleh minta nomor telepon, Bapak? Saya akan menawarkan kerjasama. Kemudian salah satu dari mereka memberikan sebuah kartu nama. Baik, Pak. Nanti ada asisten saya yang segera menghubungi. Terima kasih. Aku segera masuk kembali ke dalam mobil. Aku menghubungi Kori dan menjelaskan rencana yang akan aku jalankan. Dengan segera Kori melakukan apa yang aku minta. Mobil mewahku memasuki halaman rumah ibu. Mereka yang masih berada di teras ternganga saat melihat aku dan Giska turun dari mobil. Sera, terdengar lirih suara mantan suamiku itu menyebut namaku. Kenapa tiba-tiba wajahnya nampak berbinar? Beda dengan kakak iparku yang cantik itu. Ia sama sekali tidak mau menatapku. Pandangannya hanya lurus ke bawah. Ada apa denganmu, Mbak? Mana sikapmu yang sombong, galak dan judes itu? Tak lama kemudian ibu keluar. Ibu terlihat sangat lemas. Apa benar ibu sedang sakit?
Walaupun perlakuan ibu mertua terhadapku selama ini sangat tidak baik, tapi aku bukanlah seorang anak yang berani melawan orang tua. Mungkin ini adalah kekuranganku, karena justru sering dimanfaatkan oleh mereka, atau ini malah kelebihanku karena tetap bersabar menghadapi orang tua. Nenek, Giska menghambur ke pelukan ibu. Aku membiarkan nenek dan cucunya itu saling melepas rindu. Giska, nenek kangen banget sama kamu sayang. Nenek sakit. Iya, jawab ibu dengan suara bergetar. Assalamualaikum, Bu. Aku menyalami ibu. Dek, Mas juga kangen. Dengan percaya dirinya Mas Agung menghampiri dan seperti akan memelukku. Stop, Mas. Kita sudah bukan suami istri lagi. Aku segera menghindar. Iya, Dek. Tapi kamu nggak usah khawatir. Sebentar lagi kita akan kembali bersama lagi. Dan berkumpul lagi di sini. Wah, luar biasa percaya dirinya laki-laki di depanku ini. Rasanya isi perutku ingin tumpah mendengar kata-katanya barusan. Aku pura-pura tersenyum. Mungkin bisa aku kerjain dulu pengkhianat ini. Iya, Mas. Tapi saat kita kan bukan muhrim lagi. Sabar ya, jawabku selembut mungkin. Padahal perutku sudah mual rasanya melihat wajah mantan suamiku ini. Wajah tampan yang dulu begitu aku puja, kini ketampanannya itu seakan sirna tanpa jejak. Ayo kita masuk ke dalam, ajak ibu. Kami pun melangkah masuk ke ruang tamu. Maas, Mas Agung. Suara pelakor itu tiba-tiba terdengar nyaring memanggil Mas Agung dengan manja. Laki-laki itu terlihat gelagapan. Kamu yang berniat rujuk, justru malah nampak semakin dekat dengan pelakor itu, Mas. Dasar mulut buaya, ada apa, sih? Harus teriak-teriak ia manggilnya. Mas Agung nampak sewot. Aku terkikik dalam hati. Sepertinya Mas Agung mulai masuk perangkapku. Loh, kok tumben kamu marah-marah sih, Mas? Protes Yuyun. Lantas matanya langsung melotot nyaris copot ketika menyadari ada aku di sini. Bak, bikinin minum sana. Perintah Mas Agung pada Mbak Lastri, seraya menggerak-gerakkan alisnya. Seolah-olah memberi kode pada mantan kakak iparku itu. Entah kode apa aku tidak mengerti. Tanpa protes sepatah kata pun, Mbak Lastri segera ke dapur membuatkan minum. Aneh, mendadak rajin. Perlahan Mas Agung mendekat dan duduk di sampingku. Dia tersenyum-senyum tidak jelas padaku. Aku pun terpaksa membalas senyumnya. Dek, Mas kangen banget. Rasanya rumah ini hampa sejak Dek Sera pergi. Mas Agung memulai aksinya. Sementara di depan pintu paviliun nampak Yuyun berdiri memperhatikan kami dengan wajah merengut karena kesal. Bajunya diremas-remas, kakinya dihentak-hentakkan. Ingin rasanya terbahak-bahak saat ini. Hiburan yang menyenangkan bisa ngerjain dua pengkhianat ini. Bab 18. Dek, Mas minta maaf ya. Sebenarnya aku nggak beneran mau pisah. Kemarin itu aku khilaf. Mas Agung mulai ngegombal. Kamu pikir aku sama dengan wanita-wanita murahan yang kamu kencani di luar sana, Mas? Mudah sekali percaya mulut busukmu itu. Aku mau rujuk, Dek, lanjutnya. Matanya menatap dalam padaku. Aku diam, pura-pura berpikir. Padahal sama sekali nggak sudi kembali berhubungan dengan laki-laki pengkhianat ini. Bertahun-tahun aku dikhianati olehnya. Aku pikir-pikir dulu deh, Mas. Jawabku malas sambil melirik pada Yuyun. Yuyun terus melotot ke arah kami. Wajahnya nampak sangat kesal. Rasain kamu pelakor murahan. Mbak Lastri datang membawa minum. Wajahnya masih saja ditekuk. Dia membawa 2 gelas es sirup. Bahkan tahu aku nggak suka es sirup. Tolong ganti teh panas ya. Tapi tehnya yang dimasak sampai mendidih, protesku dengan suara ditinggikan. Mbak Lastri melotot namun langsung tertunduk ketika aku membalas dengan tatapan tajam. Iya, jawabnya kesal. Aku terkikik dalam hati. Mbak Lastri yang paling anti dengan kompor harus memasak teh untukku. Ingat loh, Mbak, harus sampai mendidih. Tegasku lagi ketika ia hendak kembali ke dapur. Giska masih asik bercengkrama dengan ibu. Anak itu sepertinya memang kesepian jika tinggal di apartemen. Sedangkan di sini, Giska juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekitar rumah. Semoga Kori berhasil menjalankan rencanaku.
Diam-diam aku berkirim pesan dengan Kori. Dek, kira-kira bisa nggak aku naik jabatan? Kan kita bakal jadi suami istri lagi. Haah, sontak aku ternganga. Ya nanti aku pikirin lagi ya, Mas, jawabku asal. Mas Agung nampak senyum-senyum sendiri, sepertinya ia membayangkan andaikan dia naik jabatan. Mimpi aja terus, Mas. Aku membaca pesan dari Kori. Ternyata uang jaminan sertifikat itu dibawa lari suami Mbak Lastri dan selingkuhannya. Pantas saja wajahnya sejak tadi ditekuk. Mungkin hukum karma itu memang ada. Akhirnya mereka dapat merasakan juga sakitnya dikhianati. Ini tehnya. Mbak Lastri tiba-tiba muncul membawa segelas teh panas untukku. Ya taruh aja di situ. Nanti aku minum. Masih panas, sahutku dengan nada ketus. Mbak Lastri nampak kesal dengan sikapku. Tapi tumben dia tidak protes seperti biasa. Mungkin takut aku pecat nanti di kantor. Mas Joko kemana Mbak? Kok tumben gak ikut? Biasanya satu paket sama anak-anak segala. Aku mencoba memancing Mbak Lastri. Mas Joko Kak kerja, jawabnya terbata. Loh bukannya kalian sedang buka usaha ya? Gimana usahanya? Lancar? Atau sudah bangkrut? Orang nggak biasa bikin usaha mau sok-sokan bikin usaha, ujarku sambil tertawa. Mbak Lastri sepertinya tersinggung dengan sikapku. Udahlah Sera, mentang-mentang sekarang kamu sudah kaya dan jadi bos, seenaknya kamu mentertawai kami dan perintah-perintah kami. Mbak Lastri mulai emosi. Mbak Lastri, sejak sebelum menikah dengan Mas Agung, aku memang sudah kaya. Tapi kalian yang selalu merendahkan aku karena penampilanku, cecerku. Ya salah kamu sendiri kenapa penampilan kampungan, kayak orang susah. Sahutnya, aku memang sengaja. Dan ternyata keluarga ini bisa menghargai orang hanya dengan melihat penampilan dan hartanya saja, tuturku tegas. Jaga ucapanmu, Sera, bentak ibu. Sudahlah, Bu, masih mau membela Mbak Lastri yang sudah menggadaikan rumah ibu sampai nggak mampu bayar. Bagaimana kalau nanti rumah ini disita oleh rentenir kelas kakap itu? Paparku, sontak mereka ternganga, tak percaya kalau aku sudah mengetahui semuanya. Dari mana kamu tahu, Dek? Tanya Mas Agung. Mas lupa, uangku banyak. Aku bisa bayar orang untuk apapun yang aku mau, jawabku sombong. Mas mohon jangan pecat Mbak Lastri gara-gara ucapannya tadi ya, Dek, pinta Mas Agung. Tenang, Mas. Aku ini profesional. Walaupun aku bebas memecat karyawanku, siapapun dan kapanpun. Termasuk kamu dan pelak ermu itu. Jawabku lantang. Yuyun sepertinya sejak tadi sudah masuk ke kamarnya. Mungkin dia cemburu dan kesal padaku. Wajah Mas Agung nampak memerah. Matanya memandang nyalang padaku. Kedua tangannya mengepal. Pasti dia marah mendengar ucapanku tadi. Maass. Tiba-tiba Yuyun muncul dari pintu pavilion. Biksum, ajak Giska main ke rumah sebelah ya. Biar dia main sama temannya dulu. Aku melihat gelagat yang tidak baik dari Yuyun, dan segera mengamankan Giska. Biksum mengangguk dan membawa Giska keluar. Mas Agung, aku hamil. Ucapan Yuyun membuat kami semua terlonjak. Astaga Yuyun, apa yang harus ibu katakan pada ibumu nanti? Duh Gusti, pekik ibu sambil memegang kepalanya. Aku terheran melihat Yuyun yang justru tenang-tenang saja. Mas Agung terlihat panik dan serba salah. Sedangkan Mbak Lastri terlihat sudah tidak peduli. Lalu Mas Agung menarik kasar Yuyun masuk ke pavilion. Entah apa yang mereka bicarakan. Sepertinya ada perdebatan di dalam sana. Sesekali mereka saling bicara kasar. Ibu terduduk sambil menangis. Sebenarnya aku kasihan dengan ibu yang dibebani berbagai masalah oleh anak-anaknya sendiri. Namun ibu sejak dulu selalu membela perlakuan anak-anaknya walaupun itu salah. Beginilah akibatnya sekarang. Mereka sampai melakukan kesalahan yang fatal. Lastri, tolong buatkan ibu masakan. Ibu mau makan lalu minum obat, pinta ibu pada Mbak Lastri. Aduh, Bu, seperti biasa ajalah. Gak usah masak, beli mateng aja ya, jawabnya. Kasihan ibu,
Pasti sejak aku tinggal beliau tidak ada yang mengurus. Ibu kelihatan kurusan dan kurang sehat. Ya sudah sana cepat beli. Ibu lapar, lirih ibu dengan suara bergetar. Sudah aku aja. Ibu mau makan apa? Aku pesankan online, sanggahku sambil mengeluarkan ponselku. Aku rendang aja Sera, sela Mbak Lastri dengan percaya dirinya. Aku nggak nanya kamu, Mbak. Urus aja perutmu sendiri. Ibumu saja kamu nggak mau masakin, jawabku kesal. Terserah kamu aja Sera, ibu nampak menitikkan air mata. Mungkin dia terharu aku masih baik padanya. Aku mulai memesan makanan untuk ibu, aku, Giska dan Biksum. Sengaja aku pesan makanan yang enak dan mahal. Bab 19. Tak lama kemudian, ojek online datang membawa pesanan makanan kami. Sementara Mas Agung dan Yuyun sudah tidak terdengar berdebat. Namun mereka masih berduaan di dalam pavilion. Entah apa yang mereka lakukan. Sungguh tidak tahu malu pasangan mesum itu. Aku memutuskan untuk tidak jadi makan. Nafsu makanku lenyap sudah. Bayangan saat mereka berduaan di kamar pavilion beberapa waktu lalu masih membekas di ingatanku. Mbak Lastri sejak tadi juga tidak terlihat batang hidungnya. Mungkin pulang menemui anak-anaknya. Wanita itu pun malasnya sungguh keterlaluan. Rumah ibu sangat-sangat berantakan dan tak terurus sejak aku tinggal. Mengurus orang tua sendiri pun ia tidak mau. Padahal mereka harus bersyukur masih punya ibu yang mendoakan mereka. Tidak seperti aku yang sejak kecil hidup sebatang kara. Setelah menemani ibu makan, aku berencana untuk kembali ke apartemen. Bu, aku dan Giska pamit pulang ya. Ibu terdiam. Bola matanya tak lepas terus memandangku. Raut kesedihan jelas terlihat dari wajahnya yang semakin tua. Dan akhirnya bulir-bulir bening pun keluar dari pelupuk matanya yang sudah keriput. Sera. Lirih ibu memanggil namaku dengan suaranya yang parau. Iya, Bu, kenapa kamu masih baik pada ibu? Padahal selama ini ibu sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik, tanya ibu dengan suara bergetar. Bu, di dunia ini hanya ibu orang tuaku satu-satunya. Terima kasih, Sera, kamu masih menganggap ibu ini orang tuamu. Seumur-umur baru kali ini ibu berkata dengan nada lembut padaku. Entah mengapa ada kebahagiaan mengalir di relung hati ini. Ingin rasanya memeluk ibu. Tapi aku khawatir ibu menghindar dan aku malah jadi malu. Saat ini aku seperti merindukan kasih sayang seseorang. Sekuat apapun diri ini, namun sisi lain dari diriku juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Assalamualaikum. Seorang wanita kira-kira seumuran dengan ibu namun nampak lebih modern dandanannya, berdiri di depan pintu mengucapkan salam. Waalaikumsalam, Sania, pekik ibu saat melihat tamu yang datang. Wanita bersasak tinggi yang dipanggil Sania oleh ibu itu menoleh. Namun wajahnya kurang bersahabat. Hei Ratmi, aku menitipkan anakku Yuyun padamu di sini. Tapi kenapa anakmu tega menodai anakku sampai hamil? Hah. Ibu yang memucat tampak gemetar. Ternyata wanita sombong ini adalah ibunya Yuyun. Anak dengan ibu sama karakternya. Hei Bu, yang sopan kalau bertamu. Jangan menyalahkan orang lain. Selidiki dulu kelakuan anak perempuanmu itu. Dia nggak akan hamil kalau dia nggak murahan. Emosiku tersulut. Jaga mulutmu, bantah Bu Sania sambil menunjuk wajahku. Maafkan aku, Sania. Lirih ibu dengan suara bergetar. Ibu sepertinya sangat ketakutan. Ibu ngapain minta maaf? Ibu nggak salah. Perempuan murahan itu yang menyerahkan dirinya pada Mas Agung. Dan laki-laki yang disuguhkan juga lelaki hidung belang. Mereka berdua yang harusnya disalahkan, tegasku. Wajah Bu Sania makin memerah menahan marah. Hei kurang ajar, berani kamu menghina anakku. Teriak Bu Sania sambil mengangkat satu tangannya dan hendak menamparku. Dengan sigap aku tangkap lengan wanita tua yang berdandan tebal dan menor itu. Ini ada apa sih ribut-ribut? Yuyun keluar dari pavilion dengan kedua tangannya memeluk manja pada Mas Agung. Laki-laki itu nampak berusaha melepaskan diri. Namun Yuyun malah semakin erat memeluk. Semakin jijik aku melihat pasangan mesum yang belum ada ikatan pernikahan itu.
Yuyun justru nampak sengaja memamerkan kemesraannya di depan semua orang. Tuh lihat, lihat sendiri anaknya. Belum menikah sudah seperti itu kelakuannya. Bukannya itu MURAHAAN. Tanda tanya petik 2. Sengaja aku keraskan suaraku. Mas Agung nampak gelagapan. Yuyun melotot padaku dengan wajah mulai merah. Wajah Bu Sania tampak bagai udang rebus. Matanya melotot dan mulutnya ternganga melihat anaknya keluar dari paviliun dengan pakaian seksi bersama seorang laki-laki. Dengan tampilan yang acak-acakan. Yuyun. Bu Sania histeris memanggil anaknya. Mami, kenalin ini Mas Agung calon suamiku. Ganteng kan, Mi? Tanpa rasa malu Yuyun memperkenalkan Mas Agung pada maminya. Aku mulai muak berlama-lama di tempat ini. Sebaiknya aku pulang. Giska yang berada di rumah tetangga biar langsung menunggu di mobil. Auranya sangat tidak bagus di sini. Bu, aku pamit ya. Aku menyalami ibu yang masih terpaku duduk di sofa. Sera, tunggu, teriak Mas Agung. Maas, mau kemana? Rengek Yuyun ketika pelukannya terlepas dari Mas Agung yang berlari mengejarku. Bu Sania nampak kebingungan melihat Mas Agung mengejarku. Sera, tunggu. Akhirnya Mas Agung berhasil menghadang jalanku. Ada apa lagi sih? Tanyaku kesal. Kita jadi rujuk, kan? Jadi kan, sayang. Masalah Yuyun kamu nggak usah khawatir. Dia harus mau jadi yang kedua. Karena kamu tetap aku jadikan istri pertamaku, jelas Mas Agung tanpa dosa. Hei, Mas. Kebanyakan tidur sama pelak asteris otakmu sudah geser ya. Kalau bicara itu pakai otak waras, Mas. Sudah sana minggir. Aku mau pulang. Sera, tunggu. Mas Agung terus menghalangi jalanku. Minggir, teriakku sekencang mungkin. Spontan Mas Agung bergeser karena terkejut mendengar teriakanku. Aku segera menaiki mobil di mana Giska dan Biksum sudah berada di dalamnya. Pak Yono pun lantas membawa kami kembali ke apartemen. Perusahaan Tirta Group mau menjalin kerjasama dengan kita. Pemiliknya, Tirta Prasetyo mau ketemu langsung sama lo malam ini. Suara Dido dari seberang sana terdengar dari ponselku. Apa? Tirta Prasetyo pengusaha muda tampan dan tajir yang lagi viral itu mau ketemu gue. Lo serius, Do? Tanyaku tak percaya. Iya Serani. Udah sekarang lo siap-siap sana mandi. Bentar lagi ada orang dari salon datang bawa gaun sekalian makeover lo. Biar nggak malu-maluin. Dido mengakhiri panggilan ponselnya. Aku bergegas mandi. Sebenarnya masih sangat lelah. Namun semua itu lenyap begitu mendengar nama Tirta Prasetyo. Anak konglomerat itu juga seorang artis papan atas yang kini lebih fokus mengelola perusahaan keluarganya. Sejak dulu aku memang ngefans banget sama dia. Idolaku sejak zaman masih kuliah dulu. Rasanya sudah tak sabar segera bertemu dengan sang idola. Aku jadi senyum-senyum sendiri dengan imajinasi liarku tentang Tirta Prasetyo. Bersambung.